Selamat pagi kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi, Sir. Ini Dan percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Semua dalam sukacita. Terima kasih untuk saudara-saudara kita yang sudah ada, sudah hadir bersama-sama dengan umat yang ada. Di sini kita ada kurang lebih 14 partisipan. Partisipan. Sebelum kita datang pada perenungan firman Tuhan, saya minta kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Bapa kekal yang bertata di sorga, ketika hati ini rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk menyelami firman-Mu Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa, yang tentu saja tidak mampu untuk melihat hal yang suci. Firman-Mu suci dan kudus Tuhan. Untuk itu biarlah kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu yang dapat menjelaskan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Memampukan kami untuk boleh sanggup melakukan segala ketetapan-ketetapan. Berkatilah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan hati yang dibukakan kepadamu. Dan biarlah sukacita pagi ini boleh dipenuhi dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena nama Yesus yang ditinggikan. Mulia dan kuduslah Engkau ya Allah kami, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Eh, selamat bertemu kembali ya. Saya minta maaf udah berapa kali dimintakan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara di sini. Namun saya juga beberapa kali berhalangan. Namun dengan berkat Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dan boleh mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman ini. Baik, mari kita buka. Saya minta maaf saya tidak gunakan PowerPoint. Tapi saya mau supaya kita di rumah juga saudara-saudara boleh menggunakan Alkitab. Dan kita boleh bersama-sama merenungkan firman ini pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Yudas. Di ayat yang ke-11 dan 12. Dia katakan seperti ini. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali.
Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini ada 3 karakter yang dicatat, yang menjadi noda dalam perjamuan kasih. Artinya di dalam pertemuan jemaat, pertemuan orang-orang kudus. Dia katakan noda di dalam pertemuan orang-orang kudus ini. Noda di tengah-tengah umat. Kalau roh ini dipelihara, hal ini yang sangat menghancurkan. Hal ini yang akan merusak hubungan yang intim antara umat dan Tuhan. 3 karakter ini dicatat dengan jelas. Karakter yang pertama dikatakan di sana yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Menurut informasi Kitab Kejadian pasal 4, saya tidak akan bacakan eh, cerita di Kejadian pasal 4 ini. Tetapi kita tahu kondisi Kain waktu itu. Dosa dia, apa yang dia lakukan. Karakter ini yang akan merusak jemaat. Di dalam peristiwa Kain dan Habel, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 4, seperti biasanya, sebenarnya prinsip eh, persembahan itu bukan baru sebenarnya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, sebenarnya kalau saudara perhatikan di sana, Tuhan sebenarnya sudah ajarkan prinsip persembahan korban. Itu kelihatan ketika di sana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Di sana di pasal 3 ayat yang ke mana dia? Coba kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dalam cerita ini sebenarnya sudah ada terjadi penyembelihan binatang pertama. Terjadi pembunuhan pertama. Sejak manusia terima dosa, ada penyembelihan di situ. Karena janji mengenai permusuhan antara perempuan dan ular itu sudah diungkapkan di ayat 15 di pasal 3. Jadi jangan heran kalau Tuhan menolak pemberian Kain. Jadi kita hanya lihat ceritanya mengenai ini persembahan ini. Ingat, seolah-olah kalau kita perhatikan pasal 4 dari kitab Kejadian, seolah-olah Allah tidak pernah mengajarkan hal yang baik. Jadi seperti kebetulan ceritanya. Seperti kebetulan eh, siapa Habel membawa korban dari
hewan, dan Kain membawa korban dari tumbuh-tumbuhan, dari hasil ladang. Dan Tuhan lebih mengindahkan korbannya Habel. Sebenarnya bukan begitu ceritanya. Kalau ceritanya itu sifatnya kebetulan, Tuhan itu tidak adil. Ya kan? Tapi kita harus lihat konteks keseluruhan cerita ini. Jadi Tuhan sebenarnya sudah ajarkan lebih dahulu mengenai cara melaksanakan korban. Dengan sana sebenarnya sudah ada penyembelihan binatang. Dan Tuhan sudah ajarkan mereka untuk lakukan itu. Tidak mungkin prinsip keselamatan dengan menggunakan korban itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak. Karena itu memiliki prinsip dan akar teologis yang besar, yang kuat pada saat itu sehubungan dengan perlambangan yang sesungguhnya kepada Kristus. Namun, dasar Kain itu suka melawan. Walaupun persembahan yang dia bawakan itu adalah persembahan yang terbaik. Ingat, dia berikan persembahan tumbuh-tumbuhan itu. eh, Hasil pertanian itu, bukan hasil asal-asalan. Kalau kita perhatikan baik-baik, yang diberikan Kain itu adalah hasil ladang yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebaik-baiknya yang kita berikan di luar apa yang Tuhan inginkan, itu tidak akan pernah diterima. Dan di dalam cerita ini, Kain di dalam penyembahan mengikuti apa yang dia anggap benar. Dan dia inginkan supaya Tuhan pun mengikuti apa yang dia lakukan. Karakter Kain seperti ini adalah karakter yang akan membawa pemecahan di dalam jemaat. Harus ikut. Dan bukan hanya dia mempengaruhi orang lain, tapi dia mau Tuhan pun akan mengikuti apa yang diinginkan. Dia berpikir dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, seperti hasil ladang yang paling baik yang dia berikan, dia bisa menyogok Tuhan. Dan bisa merubah prinsip keselamatan yang Tuhan sudah tentukan dari awal. Seringkali kita suka menyogok Tuhan dengan perpuluhan. Mencoba untuk mengubah prinsip sesungguhnya. Teologis perpuluhan itu sendiri. Pemahaman yang benar, kita suka mengubah itu. Kalau ada proyek, menang proyek, kita kasih perpuluhan banyak-banyak, malah kasihnya bukan 1/10 lagi, 1/15 atau 1/20. Dengan harapan Tuhan pasti akan melimpahkan lebih banyak lagi, karena dia memberi lebih. Dia jadikan itu sistem perpuluhan, sistem penyogokan terhadap Tuhan, karena dia mencari Tuhan hanya untuk berkat-Nya. Sekalipun saudara kasih seluruh harta sama Tuhan, Tuhan itu tidak dapat disogok. Prinsip perpuluhan sesungguhnya bukan ada di situ. Bukan saudara kasih 1/10 dan dia akan kembalikan kepada saudara 20. Tidak. Prinsip utamanya adalah untuk mengembalikan hak Tuhan. 1/10 itu adalah perwakilan
dari keseluruhan, bukan pengembalian untuk memperoleh pengembalian. Di dalam jemaat, kalau sudah ada prinsip-prinsip yang lain, mempertahankan ego seperti Kain, karakter ini yang akan membuka gerbang kepada perpecahan. Karakter yang kedua yang dikatakan di sana adalah karakter sama seperti Bileam yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 22. Saudara tahu cerita Bileam? Bileam ini dipanggil oleh Balak untuk mengutuk orang Israel. Kedatangan pasukan dari Balak yang pertama membawa harta. Dan tibalah mereka di rumah Bileam, dan Bileam katakan begini sama mereka. Bermalamlah di sini, saya ingin bertanya dulu sama Tuhan. Dan betul dia berdoa, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah saya boleh ikut dengan orang-orang si Balak ini? Tuhan bilang sama Bileam, jangan engkau pergi. Saudara perhatikan, di ayat yang ke-13, bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dari Bilangan pasal 22 ayat 13 ya. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Coba perhatikan bahasanya. Pulanglah sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Statement ini dicatat. Sebenarnya ungkapan Bileam ini adalah ungkapan mempersalahkan Tuhan. Hatinya sebenarnya suka mau ikut. Karena kenapa? Dia ada lihat mereka itu bawa upah bukan sedikit. Jadi seolah-olah dia mempersalahkan Tuhan yang menahan kebebasannya. Kebebasan hati nuraninya. Dan dia katakan, pulanglah kalian. Tuhan tidak izinkan saya. Sebenarnya kalau kita logika ya, kalau Tuhan tidak izinkan, ya bilang aja. Minta maaf, saudara boleh pulang, saya tidak akan ikut. Itu kalau berdasarkan kita mengasihi Tuhan. Tapi dasar dosa itu. Sama dengan dalam cerita kitab Kejadian pasal 3. Waktu Hawa bercakap dengan ular. Hawa bilang begini sama ular. Waktu ular bertanya, bukankah semua buah yang di taman ini tidak boleh kamu makan? Oh, bukan begitu, ular, kata si Hawa. Tuhan melarang kita makan makanan pohon di tengah-tengah taman ini. Dan perhatikan, dia tambahkan di sana dengan ungkapan, meraba pun tidak boleh. Sebenarnya di dalam duluan sudah ada keinginan untuk melakukan dosa itu, tapi seolah-olah perintah Allah membatasi hati nurani mereka. Sebenarnya perintah Allah itu adalah mengajak kita untuk bebas melakukan. Jadi kalau kita secara pribadi, eh,
kita harus berpikir begini. Melakukan perintah Allah bukan oleh karena keterbatasan kita. Bukan oleh karena Tuhan membatasi kita. Tapi malah Tuhan ingin kita memiliki kebebasan penuh. Ketika kita melakukan perintahnya, disitulah kebebasan paling besar. Di mana kita tidak akan merasa susah. Tetapi kalau dosa sudah menghukum jiwa itu, dia akan melihat peraturan-peraturan Tuhan itu adalah satu pagar tembok yang membatasi kebebasannya untuk melakukan kejahatan. Saudara bayangkan, terlalu jahat hati manusia seperti ini. Bilea melakukan hal yang sama. Karena dia melihat upah, dia mempersalahkan Tuhan yang membatasi kebebasan dia. Tuhan tidak izinkan saya pergi dengan kalian. Dan akhirnya orang-orang ini pulang dan beritahukan kepada Balak. Balak pikir mungkin terlalu sedikit yang saya kasih. Ditambah emas, ditambah harta yang lain. Bukan hanya itu, yang menggiring, yang membawa ini bukan lagi orang-orang biasa. Saya berpikir mungkin pertama Balak kirim itu hanya Polda, ya istilah ibarat sekarang ya, hanya Polda, orang-orang Polres, ya kan. Tapi sekarang Balak ganti, yang membawa itu bukan lagi orang-orang yang kelas biasa. Dia bawa jenderal, dia bawa menteri. Oh, lebih tinggi jabatan orang. Bayangkan seorang Balak disambut oleh para menteri. Orang awam, saudara bayangkan. Terus datang para menteri dengan bawa semua kekayaan yang lebih besar untuk meminta saudara datang mengutuk Israel. Waktu Bilea melihat ini, dia lagi bilang sama mereka, nginap di sini ya, saya mau bertanya Tuhan dulu. Sebenarnya logikanya satu. Kalau Tuhan sudah bicara dari awal jangan pergi, ya jangan pergi. Tapi dia mau bermain-main dengan hal ini. Seolah-olah dia kelihatan kudus, dekat dengan Allah. Tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Dia bertanya lagi sama Tuhan, boleh saya ikut dengan mereka? Akhirnya Tuhan memerintahkan, oke pergi saja. Sebenarnya kalau saudara baca baik-baik, itu adalah bentuk perintah yang sudah tidak disenangi lagi. Tuhan sudah tidak senang dengan cara Bileam. Makanya jangan heran di jalan, malaikat itu menghadang dengan pedang. Dan yang melihat itu keledainya. Dosa kalau sudah mengencamuk di dalam hati, seringkali Tuhan izinkan engkau lakukan apa yang engkau inginkan. Tuhan kalau sudah melarang satu kali, jangan dua kali kita minta. Aturannya Bileam itu kalau dia punya pikiran yang waras. Dia sudah mengalami pertama, Tuhan bilang jangan pergi dengan mereka. Sebenarnya dia sudah bilang, kalian mau datang dengan apapun, Tuhan sudah tidak izinkan saya. Jangan pergi, jangan datang lagi. Saya tidak akan pergi dengan kalian. Selesai di sana ceritanya. Pejabat yang datang. Akhirnya dia coba bertanya lagi sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kata, "Ya sudah pergi saja." Saudara, saya mau katakan, seringkali Tuhan seperti itu dalam kehidupan kita kalau kita tidak kenal Tuhan. Jangan pernah coba-coba paksakan Tuhan. Namun roh Bileam itu adalah roh money oriented. Di dalam persekutuan umat, jemaat. Kalau di sana sudah ada money oriented, selesai itu pekerjaan. Itu sudah selesai. Akan rusak dengan otomatis. Peristiwa Yudas, seorang money oriented, tanpa dia sadari,
dia memenuhi nubuatan kitab Sakaria. Dia penuhi semuanya. Itu karena money oriented. Saudara bayangkan, di dalam pelayanan, kalau kita sudah memiliki pikiran seperti Bileam ini, buat KKR yang dibahas itu bukan bagaimana cara mengakrabkan orang kepada Yesus, tapi yang kita bahas di sana sudah mengenai dana, uang, semua. Sudah rusak itu pekerjaan itu, pasti. Saya suka tugas kami pendeta melawat, mendoakan umat. Seringkali, seringkali kita mengalami kesusahan. Keuangan perekonomian tidak cukup. Saya kalau sudah ada di dalam posisi itu, saya tidak mau melawat. Saya bilang sama istri, saya tidak akan melawat. Karena kenapa? Kalau sampai saya keluar berjalan untuk melawat, dengan kondisi ekonomi yang kosong, setan akan gunakan pikiran untuk menjadi seorang money oriented. Dan tidak heran, bukan sedikit orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan jatuh di dalam hal ini. Dia keluar melawat, bukan sebenarnya melawat, tapi dia sudah tahu di mana orang-orang kaya yang akan berikan dia uang. Dan dia akan pergi ke tempat itu. Berpura-pura berdoa di sana. Tetapi sebenarnya dia sudah money oriented duluan dari rumah. Dia jadikan itu tempat mata pencarian. Makanya saya sering katakan sama istri, kalau saya sudah dalam posisi itu, saya tidak akan melawan. Karena saya tahu setan akan gunakan semua hal itu. Atau lebih baik kalau mau melawat, jangan pergi di tempat di mana kita tahu tidak mungkin mereka akan berikan kita uang atau sesuatu yang lebih. Pergi ke mereka, berdoa dengan mereka. Itu lebih mulia. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena pikirannya sudah money oriented. Sama seperti Bileam. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Jemaat sendiri. Kalau sudah mulai belajar untuk menggunakan kas gereja dengan semena-mena. Yang tadinya kas gereja itu adalah persembahan yang diberikan untuk membantu orang kecil, orang susah. Dan sudah mulai mereka semena-mena menggunakan uang itu atas nama pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya untuk kemegahan diri. Mulai beli seragam dalam tanda kutip, supaya kelihatan orang Belanda bilang, orang Manado, orang Timur, kelihatan neces. Kelihatan bagus supaya nama Tuhan dimuliakan. Memangnya kamu pakai baju baru Tuhan dimuliakan? Tapi dia gunakan uang kas gereja, persembahan dari orang-orang miskin. Ayo kita beli seragam, contoh ya, supaya kelihatan indah, bagus, dan Tuhan dimuliakan. Tapi kamu gunakan uang kas gereja. Kalau sudah ada money oriented di sana, jemaat akan pecah itu. Ini ungkapan kitab Yudas sebagai satu nubuatan yang akan terjadi ke depan. Kalau jemaat tidak memahami dan tidak memperhatikan hal ini, kalau hamba-hamba Tuhan tidak memperhatikan hal ini, mereka menjadi pemecah di dalam jemaat. Roh ini sangat berbahaya. Roh pertama, roh Kain. Roh Kain yang ada sifat kecemburuan dan ingin supaya semua orang ikut dengan dia. Cara dia berpikir, Tuhan pun dia mau ikut apa yang dia mau. Roh kecemburuan ini sangat jelek di dalam jemaat.
ingin mencari-cari kehormatan. Dan yang lebih jelas adalah roh Korah. Cerita Korah di dalam kitab Bilangan pasal 16. Dia menghasut jemaat, dia menghasut pemimpin untuk menurunkan Musa dari jabatan kenabian, pemimpin umat. Demo, saudara, roh penghasutan adalah roh iblis yang paling besar. Setan, menurut kitab Wahyu pasal 12, sepertiga malaikat sorga diseret dengan ekornya. Itu ekor, itu arti ekor seperti yang diungkapkan di dalam kitab Yesaya. Arti ekor itu adalah ajaran sesat. Dia menyesatkan, dia menghasut mereka. Roh yang sama turun kepada Korah. Dia hasut orang-orang untuk menurunkan Musa dari jabatan. Roh penghasutan adalah roh yang paling kejam untuk mencari dukungan atas apa yang dia pikirkan benar. Dan dia mulai mempengaruhi satu dengan yang lain. Saudara, kalau ada saudara lihat di antara saudara-saudara seiman, sudah mulai membawa roh penghasut, menghasut, berdoa dengan sungguh. Karena sifat menghasut ini sama dengan multi-level marketing. Dia membawa suara enak di telinga. Dia mulai menjelekkan saudara A, saudara B, dan mengangkat idenya yang paling tepat. Saudara, kalau ide saudara yang paling benar, curahkan itu kepada Tuhan. Ketika saudara melihat pemimpinmu salah, ungkapkan itu sama Tuhan, atau bicara empat mata dengan pemimpin. Tapi jangan bawa ide kamu itu untuk menjadi alat menghasut saudara-saudaramu. Di situ saudara tanpa disadari, sekalipun benar yang saudara nyatakan, saudara sudah membawa karakter setan di dalam hidupmu. Tiga karakter ini yang paling berbahaya di dalam jemaat. Menurut kitab Yudas, yang sangat mudah menghancurkan hubungan kita saudara bersaudara bersama Tuhan. Roh kecemburuan seperti Kain, roh money oriented sama seperti Bileam, dan roh penghasutan sama seperti Korah. Dia katakan mereka ini noda dalam perjamuan kasih, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya. Dosa utama mereka itu, kenapa ada kecemburuan, kenapa ada money oriented, kenapa suka menghasut, ini masalah kepemimpinan. Karena dasar akar hati mereka itu berakar kepada cinta diri. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang ada dalam hidup mereka. Roh ini sebenarnya yang merasuki jiwa mereka. Sehingga mental mereka pun tanpa mereka sadari sama dengan orang mabuk, kata kitab Efesus. Tapi mereka tersenyum di dalam jemaat seperti orang suci. Tiga roh ini kita harus perhatikan baik-baik. Jangan itu ada sama kita sendiri. Doakan Tuhan, jangan. Tolong saya. Saya mulai tidak senang dengan pemimpin. Saya mulai tidak senang dengan saudara-saudara kita. Mulai tidak senang. Ingin mencari dukungan. Mulai berpikir mengenai money oriental. Uang, keuntungan-keuntungan. Hati-hati. Engkau sementara membentuk satu persekutuan yang besar bersama setan.
Kalau begitu, bagaimana cara kita membebaskan diri dari semua ini? Di dalam ayat yang ke-20, dia katakan begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Roh seperti Kain, roh seperti Bileam, roh seperti Korah. Ini akan hilang kalau kita di dalam berjemaat memiliki prinsip berpikir di mana kita ingin membangun iman di atas iman yang paling suci. Membangun kehidupan kita di atas iman yang paling suci. Memikirkan hal-hal yang kudus, mulia, sedap didengar. Ini yang harus menjadi fondasi kita di dalam Kristus. Dan bukan hanya sampai di situ. Amaran kitab Yudas ayat 20 ini dia katakan, berdoalah dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Banyak berdoa. Arahkan hati kita kepada Tuhan senantiasa. Karena tiga roh ini sudah dinubuatkan akan terjadi di dalam jemaat. Di dalam persekutuan kasih. Itu akan terjadi. Sama dengan kitab Sakaria. Dia sudah katakan bahwa akan ada orang menjual Yesus. Sakaria Maleaki ya. Menjual gembala itu dengan 2 keping perak. Dan gembalaannya itu akan berserak-serak. Sudah dikatakan lebih dahulu. Makanya Yesus selalu ingatkan murid-muridnya, berdoalah, berdoalah, berjaga-jagalah. Karena kenapa? Tuhan sudah melihat kecenderungan hati manusia itu akan memenuhi semua nubuatan ini. Dalam Roh Kudus sudah catat, tiga roh ini akan menguasai jemaat. Tapi dia tidak tentukan sama dengan Yudas. Tuhan tidak tentukan Yudas akan mengkhianati Yesus. Tuhan tidak menentukan Petrus akan mengkhianati Yesus. Tidak, Tuhan bukan demikian. Tuhan sudah beritahukan roh ini akan keluar di antara para murid. Tapi dia tidak pernah tentukan Yudas. Namun oleh karena Yudas yang tidak mau bertobat, dia memanjakan akan karakter dia. Dia tidak mau dengar amalan Yesus, padahal dia selalu dengan Yesus. Akhirnya tanpa dia sadari, kecenderungan hatinya itu memenuhi suara nubuatan Tuhan yang akan menjual Yesus dengan beberapa keping perak. Yudas sudah dinyatakan di akhir zaman sejak masa mereka, tiga roh ini akan memenuhi jemaat dan dia akan hancurkan jemaat. Dan itu akan berlangsung sepanjang zaman. Kalau kita sendiri kurang berserah, kurang berjaga-jaga, kecenderungan hati kita yang tidak kita sadari, ada tersimpan roh seperti ini, kita yang akan penuhi hal itu. Tanpa kita sadari, sekalipun kita hamba Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga dalam Tuhan, roh kecenderungan itu akan muncul dari jiwa kita. Dan kita akan melakukan apa yang sudah dituliskan. Kita akan pecahkan jemaat dari ide kita mungkin. Oleh karena kecenderungan hati kita yang money oriented. Kecenderungan kita yang suka cemburuan. Kecenderungan hati kita yang suka menghasut. Tanpa kita sadari. Roh ini terpenuhi oleh kecenderungan-kecenderungan yang lahir. Dari hati yang tidak kita sadari. Dari hati yang tidak kita serahkan. Dari hati yang tidak kita fondasikan di dalam iman yang sesungguhnya dalam Kristus. Dan kita tidak pernah merindukan Yesus. Umat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini kita diajak
untuk boleh mengevaluasi diri kita sendiri. Kenali siapa dirimu. Kalau sudah ada roh-roh demikian dalam jiwa, minta Tuhan tolong selamatkan. Dan kita tahu bagaimana mencegah di bawah hikmat ilahi yang dianugerahkan di dalam hidupmu apabila engkau tetap bergantung kepada Yesus Juru Selamatmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terpuji Tuhan. Terima kasih buat